Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avanda Cynthia Cahyani Putri dengan nomor induk mahasiswa 22106013 program studi ilmu hadis. Di video kali ini saya akan mereview salah satu software hadis yang bernama Litwa Pusaka atau versi terbarunya bernama Ensiklopedia Hadis. Tentang bagaimana cara penggunaan aplikasinya atau tentang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasinya, kemudian kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Ensiklopedia Hadis. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Litwa Pusaka ini. Oke, langsung saja. Apa itu Litwa Pusaka? Litwa Pusaka merupakan singkatan dari Lembaga Ilmu dan Takwa serta Publikasi Sarana Keagamaan. Litwa Pusaka adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan dan publikasi ilmu dan dakwah Islam. Litwa didirikan para alumnus dari Timur Tengah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Libya, Jakarta, serta beberapa perguruan tinggi lainnya. Dalam aktivitasnya, Litwa memiliki beberapa bidang kegiatan, antara lain yang pertama ada karya ilmiah, kedua pendidikan, ketiga pengembangan software dakwah, empat layanan konsultasi agama, kelima kitab dan buku-buku Islam, dan yang keenam ada bimbingan haji dan umroh. Selanjutnya yaitu latar belakang Litwa Pusaka. Mengenai Litwa Pusaka, versi 1 software ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Versi lanjutannya diluncurkan pada tahun 2011 dengan beberapa tambahan fitur. Pada awalnya, Litwa hanya dapat diakses melalui CD yang dijual dan beredar. Mengenai di internet website-website yang menyediakan informasi tentang Islam semakin menjamur, baik yang memiliki kompetensi maupun yang tidak. Pemilik konten Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam ini tergerak untuk mengonlinekan software aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam yang selama ini hanya tersedia dalam bentuk CD. Nah, bentuk aksesnya yang tersedia menjadi 3 versi, yaitu versi CD, versi online gratis, dan versi online berbayar. Dan adapun tujuan dari adanya Litwa Pusaka versi online ini disampaikan langsung dalam web resmi Litwa Pusaka, yaitu yang pertama, orang-orang dapat mengakses buku-buku referensi utama dalam Islam secara online, kapanpun dan dimanapun, cukup bermodalkan koneksi internet. Yang kedua, orang-orang tidak perlu lagi mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk dapat mengkoleksi buku atau kitab referensi utama tersebut. Dan yang ketiga, buku-buku atau kitab-kitab referensi tersebut dapat diakses melalui device apapun seperti laptop, PC, handphone, iPad, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu mendukung program internet sehat, yaitu melalui jaringan konten-konten atau aplikasi yang bermuat negatif. Nah, mungkin teman-teman udah pasti pada penasaran ya bagaimana cara penggunaan aplikasi Ensiklopedia Hadis. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke caranya. Langkah yang pertama, teman-teman bisa buka aplikasi Play Store di HP teman-teman dengan mencari Ensiklopedia Hadis. Nah, ini sudah dilihat, cari yang ini. Kemudian ini sudah saya download ya teman-teman, tinggal buka saja. Seperti ini teman-teman, layar utama dari aplikasi Ensiklopedia Hadis. Kemudian teman-teman bisa klik pojok kanan atas untuk pilih bahasa, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab sesuai selera. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, itu ada tulisan trending, itu ada beberapa hadis-hadis ya teman-teman. Kemudian bawah lagi ada Kutubus Tis'ah, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Lengkap banget ya. Kemudian di bawahnya lagi ada hadis pilihan. Nah, tampilannya seperti ini, bisa dibagikan ke teman-teman kita atau ke keluarga kita gitu. Nah, sedikit info bahwa ini akun saya masih belum pro atau premium ya, jadi pasti banyak iklannya nanti. Kemudian selanjutnya ada galeri hadis, munculnya seperti ini. Nah, sayang banget nih nggak premium akun aku. Terus bawah lagi ada hadis tematik. Nah,
Ini dia hadis tematiknya. Teman-teman kalau butuh untuk referensi cari hadis tematik bisa nih pakai aplikasi ini, sangat disarankan banget ya. Ini dia salah satu fitur yang aku suka, yaitu podcast hadis. Jadi kita kalau lagi mager nih ya baca hadis, kita bisa setel podcast ini dimanapun dan kapanpun. Playlist hadis, panduan Nabi hadapi ujian hidup. Hadis pertama, musibah apapun bukti kasih sayang Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa keletihan, penyakit, keresahan, kesedihan, gangguan dan kegunahan, bahkan duri yang melukanya sekalipun, melainkan Allah akan hapus kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5210. Keren banget kan? Ini saking aku belum premium ya, jadi pilihannya cuma 2. Kemudian di bawahnya ada kartu ucapan. Kayak ada kartu ucapan selamat hari raya atau sebagainya. Cantik banget ini. Tema-temanya ya bagus. Sayang banget nggak premium akunnya. Selanjutnya ada hadis arba'in. Ini adalah salah satu fitur terbaru dari ensiklopedia hadis. Jadi sekitar info ya teman-teman, bahwa di ensiklopedia hadis ini setiap harinya mengalami pembaruan. Jadi teman-teman juga jangan malas ya untuk mengupgrade aplikasinya. Next, kita buka di aplikasi Lihat. Di daftar isi ini banyak sekali kitab-kitabnya, yaitu kitab kutubut tis'ah itu ya. Kemudian kita tekan di kumpulan. Seperti ini tampilannya teman-teman. Ada hadis qudsi, hadis marfu, mauquf, maqtu', terus ada berdasarkan gugurnya sanad gitu. Kemudian ada berdasarkan banyaknya jalan, hadis mutawatir dan lainnya. Selanjutnya kita klik indeks. Nah, seperti ini tampilannya, ada iman, ilmu dan lain-lain. Kita bisa lihat di atas kiri ya, sebelah kiri itu kita berada di kitab hadis qudsi. Selanjutnya kita klik cari. Nah, tampilannya seperti ini. Itu ada bekas pencariannya. Kemudian kita lihat di bagian catat. Ini adalah hadis-hadis yang aku cari, terus aku beri penanda ya. Kemudian langsung ke akun. Ini akun saya yang belum premium. Jadi teman-teman kalau mau premium ya bisa langsung ke akunnya gitu. Kita kembali ke halaman awal. Kita coba ketik, mencari kata kunci sholat gitu ya. Iklan lagi. Kita lihat, ini aplikasinya harus online ya, biar nggak lemot. Koneksi kalian juga harus aman dan stabil, biar hasilnya juga cepat dan maksimal ya, nggak lama kayak gini. Kita bisa lihat tuh tampilannya banyak banget kan, dari berbagai kitab ya yang ditampilkan. Kita pilih dari At-Tarimi. Kita bisa ketahui nomor hadisnya, kemudian derajat dari kitabnya, dari hadisnya, kitabnya juga kita tahu, bab, dan juga ada sanad matan yang lengkap, artinya juga ada. Coba kita klik di terkait. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Hadis yang terkait ada di Abu Daud, Nasai, kayak gitu. Kita coba klik di An-Nasai. Nah, tampilannya juga kayak gini. Hadis yang terkait dari kata kunci sholat di kitab Ad-Darimi tadi ya. Kemudian kita lanjut di fitur tentang sanad. Nah, ini sanadnya. Ada dari nama lengkapnya, kunyahnya, kemudian tahun wafatnya, negeri hidup, dan juga dilengkapi dengan komentar ulama terhadap perawi tersebut. Kemudian ada tabel itu yang menunjukkan bahwa perawi tersebut banyak meriwayatkan pada hadis dan dimasukkan ke dalam kitab-kitab mana saja, kayak gitu. Tuh, lengkap ya. Ini kita bisa tahu kalau ini sanadnya bersambung atau tidak, terputus, atau bahkan ada yang disembunyikan perawinya.
kayak gini tampilannya teman-teman. Kemudian kita klik fitur catatan. Nah, nanti hadisnya masuk ke catatan. Pengaturan tampilan fontnya, kita bisa pilih ukuran yang sedang, kecil atau besar. Kemudian font Arabnya ini mau yang tipis, tebal atau gimana, terserah sesuai selera teman-teman. Ini mohon maaf ya, nggak bisa ditampilkan soalnya akunnya juga nggak premium gitu. Padahal murahan sih, 1 bulannya cuma 15.000 kalau berlangganan ya. Hadisnya juga bisa nih dikirim ke media sosial yang kita punya seperti ini. Tuh, bisa banget ini, bisa dikirim ke keluarga kita atau teman-teman kita. Tapi dilarang menyindir ya teman-teman. Terus kita coba lagi fitur yang di Kutubus A. Kita buka ya salah satu kitabnya, Sahih Bukhari. Nah, tampilannya seperti ini. Kita buka hadisnya. Ini langsung ke awal ya. Di bab awal seperti ini tampilannya. Tapi jadi kita tinggal geser-geser kayak buku gitulah, buku versi online ya. Tapi kalau mau gampang, teman bisa diklik lihat. Kemudian, nah kita pilih di Sahih Bukhari gitu ya. Tampilannya kayak gini, bisa permulaan wahyu. Nah ini bab-babnya. Beda sama yang tadi, kalau kita bukanya di gambar yang langsung kitabnya, itu nanti langsung ke hadisnya gitu. Jadi kita nggak bisa milih bab-babnya gitu. Kalau diklik lihat, kita bisa tahu seperti ini. Tuh. Aplikasinya ini sangat cocok buat pemula atau masyarakat umum ya, karena fiturnya itu mudah dipahami, kemudian aksesnya juga gampang ya, harus pakai internet yang stabil gitu. Info lagi buat teman-teman, kalau nggak ingin keganggu sama iklan-iklannya, bisa di berlangganan gitu ya.